terima kasih Bu Eka, selaku Ibu MOT ya untuk pelatihan auditor halal angkatan 38. Jadi sudah 38 angkatan nih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk absen, mumpung masih terbuka absennya. Udah seger nih Bapak Ibu, bagaimana? Alhamdulillah sudah Ibu. Udah ya, Alhamdulillah. Tadi sampai di mana slide-nya? Oh ini. Boleh saya buka pantun sambil nunggu yang lain? Nah, kita santai-santai sambil berpantun boleh ya? Enggak, Nah, ambil minta. Yang lain biar segera balik nih. Ini pantunnya. Membuka laptop ikut pelatihan. Cakep, cakep, Khawatir lapar, sedia makanan. cakep. cakep. Pelatihan auditor halal memang melelahkan, namun semangat harus terus dipertahankan. Yeay, mantap. Jadi semangat terus Bapak Ibu. Nah, memang mencari ilmu itu kan ibadah ya, wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya sehingga bernilai ibadah, bukan sunnah lagi ya. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu laksanakan hari ini, biayanya, energinya, waktu yang sudah diluangkan akan mendapatkan balasan dari Allah, ridho Allah, dan akan bernilai ibadah. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Ya, tidak hanya sholat saja, ternyata mencari ilmu kita sekarang Zoom ini juga dinilai ibadah, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan, nanti kita akan diskusikan setelah kriteria yang kelima, gitu ya, supaya tidak terputus. Proses produk halal. Jadi tadi kriteria satu komitmen dan tanggung jawab sudah kita bahas ya. Kemudian ada kriteria yang kedua itu bahan juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga itu ada kriteria proses produk halal. Jadi Bapak Ibu ini juga akan memverifikasi bagaimana proses yang ada di pelaku usaha, terutama proses produk halalnya. Gitu ya. Nah, apa sih proses produk halal itu gitu ya? Jadi definisinya kalau PPH, jadi PPH itu bukan pajak penghasilan, bukan juga yang lain, tapi proses produk halal, bukan proses produksi halal. Ya, kalau saya tanya itu PPH apa? Jawabannya honor gaji. Salah ya, bukan itu. Tapi proses produk halal. Nah, kalau terkait pajak ya mungkin benar, ya karena terkait halal. Singkatannya atau kepanjangannya adalah proses produk halal. Jadi Bapak Ibu, definisi dari PPH adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai kehalalan produk. Mencakup apa? Mencakup penyediaan bahannya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Jadi ada 7 ya. Yang mau uji kompetensi jangan lupa ada 7 tahapan atau kegiatan PPH. Ini nanti disesuaikan dengan proses bisnis atau ruang lingkup dari pelaku usaha. Bisa jadi tidak ketujuh ini ada, tapi mungkin kalau misalnya logistik, berarti dia hanya di penyediaan bahan, mungkin ada pengemasannya, atau mungkin juga tidak ada penyimpanan dan pendistribusian, gitu ya. Kalau misalnya SPPG, ya MBG kan banyak ya sekarang yang mengaudit SPPG, ya sampai pendistribusian aja, gitu ya, tidak sampai penyajian karena sudah diporsi gitu ya, pemorsian dan baru didistribusikan gitu ya. Jadi ini tergantung dari proses bisnis pelaku usaha masing-masing. Nah, untuk kriteria proses produk halal, kriteria yang ketiga ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika mengaudit untuk kriteria yang ketiga, PPH. Yang pertama, lokasi dan tempat usahanya. Lokasi dan tempat usahanya seperti apa? Yang kedua, peralatan dan perangkatnya bagaimana? Yang ketiga baru prosedur, ya, prosedurnya, terutama pada aktivitas kritis saat produksi. Terkait lokasi, tempat, dan alat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jika ada proses produk halal dan yang tidak halal, maka harus dipastikan terpisah
lokasi, tempat, dan alatnya. Tidak boleh sharing, tidak boleh bersama dalam satu tempat, harus dipisahkan. Kemudian yang kedua harus dipastikan terjaga kebersihan dan higienitasnya. Tentu bebas dari najis, bebas dari bahan tidak halal. Tidak boleh dekat dengan peternakan, apalagi ternak babi ya. Kemudian karena sumber kontaminasi ini, kemudian ada hewan yang berkeliaran, mungkin itu juga sumber kontaminasi. Kemudian cek kembali, misalnya di ruang produksi, jangan sampai ada lubang tidak tertutup karena ini potensi masuknya tikus, ya. Kotoran tikus itu juga najis, jadi harus dipastikan memang terjaga kebersihannya dan higienitasnya. Untuk pemisahan lokasi, Bapak Ibu, ini khusus untuk lokasi penyembelihan. Jika ada penyembelihan hewan halal dan hewan tidak halal, harus terpisahkan lokasinya. Nah, jika Bapak Ibu nanti ada, mungkin dari yang ini, adakah yang dokter hewan atau peternakan? Ada? Ya, nanti yang bisa mengaudit RPH, RPU itu ya dokter hewan atau mungkin sarjana peternakan ya. Izin saya pertanyaan Dewi. Ya, jadi yang mungkin LPH-nya ruang lingkupnya ada di mengaudit RPH, RPU. Nah, ini ada terkait lokasi dan tempat alat PPH penyembelihan. Untuk Bapak Ibu yang lain, ini sebagai pengetahuan saja ya. Jadi kalau untuk penyembelihan, lokasinya harus terpisahkan jika ada RPH untuk hewan halal dan tidak halal. Harus dipisah secara fisik lokasinya. Kemudian dibatasi pagar tembok paling rendah 3 meter. Ini untuk mencegah lalu lintas orang, lalu lintas alat, produk gitu ya antar rumah potong. Kemudian dipastikan lokasinya itu tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, debu, kontaminan lain. Kemudian pastikan memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah antar rumah potong. Itu ya. Antar rumah potong hewan tidak halal dan halal itu harus terpisah. Dan kalau mengaudit RPH, RPU juga cek kembali ya tentang penanganan limbahnya bagaimana itu. Kemudian konstruksinya harus kuat gitu ya, harus bisa mencegah kontaminasi dan dia pastikan ada pintu yang terpisah antara masuknya hewan potong yang masih hidup dan kemudian pintu untuk keluarnya karkas atau daging itu harus terpisah. Karena kalau bersama ini cross kontaminasi hewan kan biasanya masih kotor, sedangkan karkas daging itu sudah bersih. Gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan sistem mutu yang lain nih. Kemudian kalau tempat, ya berarti kalau ada pemotongan hewan halal dan non halal, mulai dari aktivitas penampungan hewannya harus dipisah sampai ke penanganan karkas dan sarana penanganan limbah tadi ya. Jadi semua tahapannya, tempatnya semua harus terpisah. Dan peralatan, jadi tidak boleh menggunakan alat penyembelihan secara bergantian. Jadi pisaunya harus dipastikan sendiri-sendiri gitu ya, tidak digunakan bergantian antara menyembelih hewan yang halal dan tidak halal. Setelah itu pisau dan peralatan lain kan nanti akan dibersihkan. Nah, sarana pembersihannya itu pun juga harus berbeda, terpisah, tidak boleh bersama. Setelah itu peralatan ini akan disimpan. Nah, penyimpanannya itu juga harus terpisah. Tempatnya, sarananya tidak boleh jadi satu. Terkait ketentuan pemisahan ini untuk proses produk halal mulai dari tempat pengolahan, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, tempat pendistribusian, penjualan, dan penyajian itu juga harus terpisah jika ada produk halal dan tidak halal. Jadi tadi harus halal dedicated ya, tidak boleh sharing fasilitas tempatnya, khusus tempat. Jadi kalau ada tempat pengolahan, halal dan tidak halal, mulai dari penampungan bahan sampai proses akhir tuh harus terpisah. Demikian juga dengan tempat penyimpanan, mulai dari penerimaan bahan sampai kemudian pendistribusian bahan itu, barangnya. Kemudian kalau untuk kemasan, kalau ada apa produk halal dan tidak halal, mulai dari bahan kemasnya, peralatan pengemasannya itu harus terpisahkan. Jadi misalnya ada rumah sakit
non-Muslim gitu ya. Mereka juga kemudian menyediakan makanan yang tidak halal. Jadi kemasannya juga harus dipisah, gitu ya. Kemasannya harus dipisah. Alat pengemasannya juga harus dipisah. Aduh, wrapping ya, di wrap itu harus dipisah. Bentar-bentar. Ya kan biaya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada tempat pendistribusian. Bagaimana jika ada pendistribusian halal dan tidak halal? Jadi mulai harus dipisahkan. Mulai sarana pengangkutan, alat transportasi itu harus dipisah. Tempat penjualan bagaimana? Nah, kalau ada sarana penjualan antara yang halal dan tidak halal harus dipisahkan. Baik itu sarananya maupun prosesnya. Jika misalnya ada toko menjual barang yang halal dan tidak halal, itu harus dipisahkan tuh raknya, tempatnya, rak-raknya gitu ya. Kemudian proses penjualannya, kasirnya juga harus terpisah. Nggak boleh jadi satu. Kalau tempat penyajian juga demikian. Jadi kalau misalnya ada pujasera, jadi ada outlet yang menjual produk halal dan tidak halal gitu ya. Itu harus terpisahkan Bapak Ibu, tempatnya, mejanya, peralatan apa, trolinya, piring, gelas, dan seterusnya itu harus dipisahkan. Kemudian setelah dipisahkan dan tidak digunakan secara bergantian, harus dipastikan sarana pembersihannya berbeda. Tidak boleh wastafelnya jadi satu, ya harus sendiri-sendiri, sabunnya sendiri-sendiri, gitu ya. Untuk alat untuk mencuci piringnya, spons dan seterusnya harus sendiri. Setelah itu alat ini kan disimpan. Penyimpanannya juga harus berbeda sendiri-sendiri, tidak boleh bercampur. Nah, terkhusus untuk pendistribusian nih, Pak Ketua, ada pengecualian ya. Ada pengecualian yang sudah diatur di Kepkaban 20. Pendistribusian produk halal itu boleh dilakukan secara bersama. Masih diperbolehkan ya untuk jasa-jasa distribusi ini ya. Tapi syaratnya adalah bukan produk segar asal hewan. Jadi yang didistribusikan adalah bukan produk segar asal hewan atau produk olahan hewan yang dibekukan. Jadi kalau misalnya ada daging babi segar, daging sapi segar, itu tidak boleh dijadikan satu armada. Atau bakso sapi yang di frozen dan bakso babi yang di frozen. Itu juga tidak boleh didistribusikan bersama. Karena gini, prinsipnya adalah kalau najis itu Bapak Ibu, najis itu kedua-duanya basah atau salah satunya basah. Contoh, kalau misalnya najisnya basah, tangan kita kering, tetap itu terkontaminasi. Jadi mutan najis ya, tangan kita. Tapi kalau misalnya apa namanya eh, najisnya itu kering, tangan kita yang basah juga demikian. Gitu ya. Apalagi kedua-duanya basah. Ya. Nah, kalau semuanya kering berarti masih tidak terkontaminasi gitu ya. Masih dibolehkan. Makanya dari itu ini untuk produk yang selain ini, jadi produk kering itu masih boleh didistribusikan bersama antara produk halal dan produk tidak halal. Tetapi ada syaratnya lagi yang harus kita perhatikan. Apa itu? Pelaku usaha menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Bagaimana cara jaminannya? Ya bisa dengan menyusun SOP yang detail, yang realistis bisa dilaksanakan gitu ya, yang bisa menjamin tidak ada kontaminasi silang. Kemudian SOP ini ada bukti sudah diimplementasikan dengan adanya pencatatan. Kemudian ada penandaan yang jelas antara produk, ada pemisahan ya gitu ya. Kemudian ada mungkin checklist untuk pengemasannya sehingga tidak ada potensi kontaminasi bocor dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika akan mengaudit itu minta semua SOP-nya. SOP kemudian direview kira-kira ini SOP-nya memadai ataukah tidak. Kalau memang itu tidak mencukupi, minta untuk disempurnakan SOP-nya atau ditambah gitu ya. Supaya bisa ada jaminan bahwa memang semuanya sudah bisa dipastikan teratur dan tidak terjadi kontaminasi. Nah, untuk prinsip halal logistik, Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu akan mengaudit logistik ya. Jadi, dalam logistik halal itu harus dipastikan seluruh produk yang dibawa itu jelas status kehalalannya. Gitu ya, harus tahu
dipastikan ini produknya halal atau tidak. Kemudian dihindari adanya kontaminasi. Jadi pastikan bahwa perusahaan itu sudah dapat menjamin tidak ada kontaminasi silang antar barang yang dikelola. Ya, tapi itu tadi dengan cara mereview SOP-nya, Bapak Ibu, dan pencatatannya. Kemudian harus bisa menjaga kebersihan. Jadi cek kembali kebersihan fasilitasnya, kebersihan seluruh fasilitas harus dijamin, ya, kehalalannya dan kebersihannya karena halal dan bersih tidak dapat dipisahkan. Kemudian penanganan kontaminasinya harus jelas. Jadi kesalahan kan bisa jadi terjadi ya. Maksudnya ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Oleh karena itu perusahaan harus punya metode, harus punya prosedur bagaimana bisa menangani kondisi yang tidak ideal. Ya, jadi SOP-nya harus bisa mengakomodir kondisi yang tidak ideal. Kemudian ketertelurusannya, belibet ini saya. Itu harus jelas Bapak Ibu ya. Artinya apa? Informasi mulai dari barang itu dibawa sejak awal ya, itu dicatat. Ada pencatatan dan ada informasinya. Bawang itu dibawa, disimpan, diantar sampai dibongkar itu sudah ada jelas ketertelurusannya. Jadi harus ada pencatatannya. Itu harus dilihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana peran auditor halal dalam logistik? Gitu ya. Jadi auditor halal ketika akan melaksanakan audit logistik itu adalah eh, memverifikasi bahwa semua aspek rantai pasok sesuai dengan prinsip halal yang pertama, kemudian identifikasi semua resiko, identifikasi potensi resiko kontaminasi yang mungkin terjadi, dan kemudian memberikan rekomendasi untuk mitigasinya. Jadi periksa semua SOP-nya, kemudian direview, dan setelah itu baru evaluasi dokumen. Jadi kalau evaluasi dokumen itu untuk semua ya, tidak hanya di logistik ya. Tapi di logistik ini juga perlu lebih detail ya, karena kan ini jasa. Kalau jasa itu kan yang disertifikasi itu kan layanannya ya. Jadi bukan barang yang dibawa. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Ketika mengaudit logistik, yang kita periksa itu adalah layanan yang diberikan. Sudah bersandar halal ataukah belum? Bukan barang yang mereka bawa gitu. Nah, ketika ada sharing fasilitas, apakah masih diperbolehkan, Bu? Kan gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk sharing fasilitas ini ada ketentuan. Kan sharing fasilitas antara produk haram dan produk yang halal tidak boleh, ya tidak jadi satu. Tetapi ini ada ketentuan di PP 42 terkait fasilitas produksi yang digunakan secara bersama antar produk yang diajukan sertifikat halal dan antara produk yang tidak diajukan sertifikat halalnya. Contoh, misalnya ada 10 produk, yang 7 didaftarkan untuk sertifikasi halal, yang 3 tidak, gitu kan? Nah, kalau demikian yang terjadi ini, apakah boleh sharing fasilitas? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah produk yang tidak diajukan sertifikasi halal itu tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan haram. Oke, harus pastikan. Nah, kalau memang seperti itu, maka kita harus meyakinkan diri kita sendiri dengan cara apa? Pelaku usaha itu harus menyampaikan dokumen daftar produknya, kemudian bahannya apa saja yang digunakan, dokumen proses pengolahannya, dan dokumen pencucian fasilitas yang digunakan secara bersama tadi. Gitu ya. Misalnya ada produknya ini, kenapa kok nggak disertifikasi halal? Ternyata mungkin ya, yang 3 produk ini untuk diekspor. Nah, negara pengimpor ini tidak menghendaki ada sertifikat halal pada produk tersebut. Itu bisa jadi, gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus pastikan syarat ini, itu ya. Ini ada nih auditor halal sudah bekerja di LPH, kemudian tanya saya, Bu, bagaimana kalau ada sharing fasilitas, ada yang sudah diajukan sertifikat halal dan ada yang tidak diajukan. Saya nggak jawab, saya hanya screenshot slide ini sudah jelas gitu ya. Kita ada payung hukumnya PP 42, pasal 72, gitu ya. Oke. Nah, terkait proses produk halal, ini ada 3 tadi ya. Lokasi tempat, kemudian usaha, kemudian ada peralatan, dan kemudian yang ketiga adalah prosedur. Nah, kalau terkait prosedur ini, kewajiban pelaku usaha adalah mempunyai dan menerapkan prosedur, Bapak Ibu, pelaksanaan PPH secara tertulis dan terdokumentasi.
Oke, saya ulang harus secara tertulis dan terdokumentasi sesuai dengan ruang lingkup SJPH di pelaku usaha tersebut. Jadi SOP-nya harus ada. Apakah itu namanya SOP, ataukah itu namanya SPO, ataukah prosedur, yang jelas harus tertulis dan terdokumentasi. Meliputi apa saja? Meliputi mulai dari bahannya, proses produk halalnya, sampai ke produknya. Contoh misalnya terkait bahan, berarti ada SOP prosedur pembelian bahan, ada SOP atau prosedur pemeriksaan kedatangan bahan, ada SOP misalnya penyimpanan bahannya, gitu ya. Kemudian terkait proses produk halal ada SOP proses produksi. Kalau RPH RPU berarti ada SOP pemingsanan hewan, penyembelihan hewan, dan seterusnya. Terus kemudian kalau terkait produk ya berarti ada SOP recall ya, menarikan produk. Nah, ini harus ada nih. Jika terjadi sesuatu, produk kan harus ditarik, maka harus ada prosedur penarikan produk. SOP formulasi, SOP produk pengembangan produk baru dan seterusnya. Jadi ini harus eh, dibuat oleh pelaku usaha. Kemudian setelah dibuat SOP-nya, maka pelaku usaha harus mensosialisasikan PPH tersebut, prosedur yang sudah disusun ke semua pihak yang terkait, yang melaksanakan SOP itu. Kemudian harus didokumentasi bukti sosialisasinya. Nah, Bapak Ibu terkait prosedur PPH gitu ya, ada prosedur, ada PPH. Nah, kalau PPH ini proses produk halal pasti akan berhubungan dengan peralatan tadi ya. Nah, bagaimana jika misalnya peralatan itu terkontaminasi najis? Nah, kita harus tahu nih proses pensuciannya berdasarkan jenis najisnya, gitu ya. Nah, kalau ada peralatan terkontaminasi, berarti kita harus paham jenis najisnya dan cara pensuciannya. Kalau boleh tahu, ada najis ada berapa ya, Bapak Ibu? Tadi sudah ya, Pak Yai ya? 3. 3. Apa saja, Pak? Mukhafafah, mutawasitah, sama mughalladhah. Iya, betul. Mukafafa apa, Pak? Najis ringan. Setengah. Jenisnya apa, Pak? Air kencing bayi laki-laki yang belum minum apapun selain ASI. Iya, jadi 2 tahun ya umurnya ya. Itu najis mukafafa. Cara pensuciannya hanya cukup diperciki air saja. Nah, kalau peralatannya terkontaminasi najis sedang, mutawasito. Jenisnya apa saja ya? Di Najis mutawasito. kotoran hewan, kotoran manusia, Mm-mm. dan lain sebagainya. Oke, air kencing hewan, kencing manusia, darah, ya, homer, Darah. bangkai, itu ya Pak. Nah, itu najis mutawasito. Kalau sebentar ada yang bocor ya, bentar saya cek dulu. Oke. Nah, kalau terkontaminasi najis mutawasito, maka cara pensuciannya harus dengan menggunakan air. Air yang mengalir. Air yang mengalir. Kalau tidak ada air mengalir yang menggenang, tapi volumenya harus diperhatikan ya. Yang 2 kula tadi. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, jika ada alat produksi yang kemudian ini terbuat dari benda keras, tidak menyerap najis, misalnya terbuat dari besi atau baja, kalau terkontaminasi najis mutawasito, ini kalau dibersihkan dengan air rusak alatnya. Itu kan? Nah, bagaimana jika demikian? Maka Bapak Ibu, ketentuannya dalam Kepkaban 20 ini itu dapat disucikan dengan menggunakan selain air. Selama satu bahan selain airnya itu halal, yang kedua bekas najisnya secara organoleptik itu hilang. Bau, rasa, warnanya hilang. Jadi mungkin bisa diambil dulu mungkin ya dengan tisu najisnya itu kemudian baru mungkin disemprot dengan alkohol, non-hammer ya, mungkin dengan cuka dan seterusnya. Itu diperbolehkan jika memang terkena airnya rusak. Kalau najis mughalladho, contohnya apa nih Pak? Bapak Ibu, najis berat ya? Liur anjing dan Ya, babi. ya, jadi dari semua unsur-unsur babi atau anjing gitu ya. Nah, pencuciannya 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu, atau dengan menggunakan bahan pengganti yang memiliki daya pembersih yang sama. Itu banyak, sudah dijual di online banyak ya. Jadi bisa dilakukan di awal untuk tanah atau debunya atau di tengah.
terakhirnya dengan air. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, jika memang ada pelaku usaha yang kemudian melakukan atau menggunakan peralatan itu bergantian antara produk babi dan non babi, itu kemudian dengan alasan sudah melalui proses pensucian, itu tidak bisa diterima. Jadi tidak boleh. Tidak boleh menggunakan alat yang bergantian antara najis yang berat tadi ya, najis mukhaladzah, produk babi dan non babi, meskipun sudah melalui proses pensucian. Jadi memang harus benar-benar terpisah. Kalau misalnya ada insiden, nah, insiden apa kasus itu ya, ya berarti harus disucikan ya, sucikan menurut najisnya, terus kemudian tidak boleh terulang kembali. Seperti itu. Nah, ini penerapan SOP. Contoh penerapan SOP-nya, ini ada SOP penerimaan bahan kering, gitu ya. Kita cek referensi. Jadi kalau misalnya ada SOP, itu kalau misalnya mereka sudah menerapkan sistem mutu yang lain, boleh nanti digabungkan, tapi ditambahkan klausul-klausul halalnya. Jadi misalnya di referensi ini ditambahi keputusan Kepala BPJBA nomor 20 tentang sistem jaminan produk halal. Ditambahkan. Misalnya penerimaan bahan gitu ya. SOP penerimaan bahan. Ya berarti harus ditambahkan di situ hanya membeli, hanya menerima bahan yang sudah ada di daftar bahan halal. Jika tidak ada di daftar bahan halal, maka bahan itu harus di-hold, dikarantina untuk dikonfirmasi ke bagian pembelian, misalnya seperti itu. Harus dipisahkan dari yang lain supaya tidak mengkontaminasi. Itu contoh-contoh SOP-nya. Nah, ini untuk setiap SOP harus diimplementasikan ya, maka harus ada pencatatan. Ini contoh nih, contoh pengecekan barang datang. Satu SOP bisa lebih dari satu untuk form pencatatannya, tergantung kebutuhannya. Bisa satu atau bisa lebih, gitu ya. Kemudian ini form transportasi, ini diperiksa oleh gudang dan disetujui oleh QC-nya. Ini contoh form verifikasi pencucian. Jadi setelah dicuci, ada petugas yang kemudian memvalidasi hasil pencuciannya sudah bersih ataukah belum. Nah, ini juga jadi bukti. Oke, sebelum ke produk, sebentar saya izin ini dulu ya. Gelap ini tempat saya. Sebentar saya izin ini dulu nyalain lampu ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, silakan yang terkait proses produk halal. Izin bertanya, Bu. Iya, Izin, Bu. silakan. Saya Bu Eka Dewi. Iya, Bu Eka, silakan Ibu. Ini terkait jasa supermarket, Bu. Nah, untuk pembedanya tuh di mana ya, Bu? Terus yang tadi kan alat itu kan harus terpisah. Terkait troli bagaimana, Bu? Apakah juga harus terpisah kalau untuk di supermarket? Atau ada, tadi kan cuma sampai logistik, kalau jasanya itu supermarket, bagaimana? Tidak boleh, Bu. Iya, ya Bu, sudah saya tangkap. Jadi pengecualiannya itu hanya pada logistik, Bu. Kalau untuk yang lain, karena memang logistik masih agak eh, apa namanya, mungkin terkendala ya. Karena untuk pemastian ininya kan susah ya. Karena kan logistik bisa jadi mereka menerima barang dari klien. Tapi kalau itu barangnya sendiri, gitu ya, harus terapkan ini Bu, dipisahkan. Ini kan mulai dari kalau supermarket kan berarti tempat penjualan. Itu harus dipisahkan tuh Bu. Ada ya di daerah BSD kalau nggak salah. Itu teman saya cerita itu dipisahkan sudah sampai kasirnya. Bagus tuh. Jadi eh, di daerah Bekasi ya, itu sudah terpisahkan sampai kasirnya. Itu mulai dari apa namanya sarana rak-raknya sampai kasir. Begitu Bu, pengecualiannya hanya untuk jasa distribusi. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Izin bertanya, Bu Dewi. Ya sampai. Iya. Siapa ini Pak?
Maaf, saya nggak Saya, kelihatan. Bisa disebutkan nama? saya Sofik, Pak. Bu. Saufik, ya. Sofik ya Ya. dari Gantari, Bu. Oke, silakan Pak Saufik. Ya, mohon maaf Bu, ini dari pagi tadi kan luar biasa nih sambutannya terkait dan selanjutnya termasuk materi dari Pak Beni tadi. Itu menginjak ke sini masuk ke materi panjenengan Bu Dewi itu saya menyimpulkan sementara ini kinerjanya teman-teman auditor ini luar biasa beratnya Bu. Ada 3 pertanyaan poin sebenarnya. Kalau tadi Pak Beni kan menjelaskan terkait masalah regulasi ya payung hukum, terus ke sini tadi ada dari segi syariat Pak Yai tadi dan kesininya teknis. Bahkan ini kan teknisnya lebih berat lagi saya kira pelaksanaan di lapangan bayangan saya seperti itu. Nah, yang pertama Bu, karena tadi disampaikan oleh Pak Beni juga, mohon maaf ini karena saya tanyakan saat ini kan sebenarnya tadi, tapi ini juga ada kaitannya. Yang pertama yaitu sekuat apa payung hukum yang bisa kita atau sekuat apa regulasi yang ada yang sudah ada yang bisa kita jadikan teman-teman payung auditor ini kita jadikan payung hukum untuk bertindak di lapangan nanti Bu. Karena mengingat tadi penjelasan termasuk seperti apa itu kriteria tadi itu kan detail banget dan memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kan memang nggak bisa kan gitu. Nah takutnya nanti di lapangan kita kalau menerapkan apa seperti itu nanti ada tekanan dari pihak yang kita audit seperti itu. Yang kedua Bu, seberapa auditable atau apa ya istilahnya kualitas hasil kegiatan audit yang kita lakukan. Takutnya gini Bu, ketika antara satu auditor dengan satu auditor yang lainnya, misalnya auditor A gitu, sudah melakukan kegiatan auditor itu di salah satu pelaku gitu ya, dengan menerapkan materi-materi ini, ternyata hasilnya memang belum bisa dikatakan lolos uji audit kan gitu toh. Nah ternyata dia punya kenalan auditor lain gitu, agak dilonggarkan. Akhirnya hasil dari auditor A dengan auditor B itu berbeda. Nah, bagaimana seperti itu Bu, menanggapinya nanti ketika terjadi seperti itu? Apalagi misalnya antara A dan B ini, auditor A dan B ini beda LPH seperti itu. Terus yang ketiga Bu, mohon maaf terakhir ini, seberapa besar sih sebenarnya haknya seorang auditor itu Bu? Karena memahami materi yang terakhir ini di hari ini itu sepertinya sangat krusial sekali apa yang akan diputuskan oleh seorang auditor ini terhadap jalannya satu usaha seorang atau satu lembaga. Itu Bu, mohon maaf banyak pertanyaannya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. tidak apa Pak. Waalaikumsalam. Terkait tadi ya, payung hukum regulasi untuk mengaudit. Jadi, eh, ada yang tadi saya mute dulu ya Pak, biar enggak feedback nih suaranya. Jadi Pak Sofik, ini payung hukumnya jelas ya. Kita melaksanakan audit atau melaksanakan sertifikasi halal itu di Undang-Undang. Undang-Undang 33 2014 bahwa semua produk yang masuk beredar di Indonesia itu harus bersertifikat halal. Itu jelas Pak. Jadi itu adalah mandatori bagi semua pelaku usaha. Semua produk yang memang berkategori wajib bersertifikat halal. Jadi kalau kita mengaudit kemudian standarnya sudah ditetapkan proses auditnya ya kita punya payung hukum yang jelas ya Pak. Mulai tadi ada standar halal tadi sudah saya sebutkan di awal ya, itu bisa jadi payung hukum kita. Yang perlu kita perhatikan adalah pakai payung hukum yang terkini Pak. Jadi terus update untuk regulasi yang terkini. Jadi kalau ada perubahan kita nggak salah menggunakan bukan menggunakan ketentuan yang lama gitu. Itu Pak, kalau regulasi sudah banyak yang mengatur ya Pak, jangan khawatir. Kemudian eh, kan kalau di regulasi itu kan nantinya ke depan itu kalau ini sudah berjalan gitu ya, berjalan secara keseluruhan dan masif, itu kan di Indonesia itu kan ada 2 produk nanti. Produk yang bersertifikat halal, kemudian produk dengan keterangan tidak halal dan produk yang positif list ya, yang dikecualikan dari sertifikat halal. Tuh.
Terkait kualitas hasil, Pak, hasil dari audit antar auditor dalam satu LPH atau antar auditor atau antar LPH gitu ya, Pak ya. Jadi untuk satu LPH mungkin bisa nanti sebelum laporan audit itu dirilis ke sidang komisi fatwa atau dikirimkan ke sidang komisi fatwa diajukan, itu perlu ada mungkin rapat teknis dulu ya di LPH untuk kemudian menyamakan persepsi atau mungkin Bapak masih ragu-ragu ada namanya SDM syariah di LPH. Tuh, bisa nanti jadi bahan untuk konsultasi dan diskusi jika misalnya nanti ada keraguan atau untuk menyamakan persepsi. Kalau antar LPH, nah ini bisa jadi terjadi dan eh, ada saya diskusi dengan teman itu ada yang terjadi gitu Pak. Jadi di LPH ini kok agak diringankan. Nah itu sebenarnya ada pengawasan Pak. Ada pengawasan dari BPJPH. Ada departemen yang khusus untuk pengawasan, bidang pengawasan. Itu yang nanti berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap LPH. Itu Pak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi apa ya? Lupa saya ya. Pak, Terkait hak, Bu. Sebentar, iya. Bu. Yang ketiga tadi apa ya Pak? Terkait, terkait hak seorang auditor, Bu. Terkait hak seorang auditor untuk kan krusial, Bu. Kalau menurut tiga materi yang disampaikan pada hari ini itu kan saya menyimpulkan itu auditor itu memiliki hak yang sangat besar dalam jalannya sebuah usaha. Mm-mm. Kan Halo, gini, Bu. ya, jadi Bapak Ya, dalam melaksanakan proses audit, Pak, itu nanti tuliskan semua yang Bapak dapatkan ketika proses audit. Itu ya, dituliskan semua, dilaporkan semua. Nanti sidang komisi fatwa yang akan menetapkan. Jadi nanti apa Majelis Ulama Indonesia yang akan menetapkannya, Pak. Itu Pak. Jadi jangan khawatir ya Pak. Nanti Bapak itu hanya menyusun laporan auditnya saja, tidak menetapkan fatwanya. Yang menetapkan fatwa tetap MUI. Berdasarkan laporan Bapak. Jadi tulis semua Pak. Berdasarkan misalnya terkait ada analisis sesuai ke bidang ilmu Bapak gitu ya. Ini harusnya apa namanya? Misalnya dosis gitu ya dosisnya jadi terus dilaporkan semua terkait mungkin karena halal dan toyib gitu ya toyib harus selalu bersama gitu ya harus bergandengan nanti Bapak misalnya mengetahui bahwa ini sebenarnya bahan tambahan pangannya itu sudah halal tapi melebihi dosis itu juga harus dituliskan Pak supaya jadi bahan pertimbangan bagi eh, Bapak Bapak Yai yang ada di Majelis Ulama Indonesia itu ya Pak jadi seperti itu. Nggih, Bu, terima kasih. Berarti ada yang membackup kami, Bu, ya. Sebenarnya ada selain auditor itu ada yang backup itu tim tadi, beberapa tim tadi Dewan Syariah dan apa itu yang memutuskan fatwa tadi. Iya, Nggih, Bu. betul. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih. sama-sama, Pak. Hampir semua sudah banyak ya LPH itu sudah punya SDM syariah di LPH masing-masing. Bu Alifi, silakan Ibu. Ya, mohon izin bertanya ya Bu Dewi, bagaimana jika misalnya di proses auditnya nanti gitu ya, kita menemukan misalnya mengaudit sebuah perusahaan kosmetik gitu ya Bu, dia memproduksi face paper yang biasa untuk menyerap minyak itu nggih. Nah, itu kan prosesnya itu kan jadi kertas dulu kemudian disemprot dengan fragrance gitu nggih. Nah, ditemukan bahwa nozzle untuk menyemprot fragrance-nya ini tadi itu ternyata juga digunakan untuk fragrance yang lain yang tidak bersertifikat halal. Memang untuk produk itu, misalnya untuk produk face paper yang didaftarkan tersebut sudah pakai fragrance yang sudah sertifikasi halal gitu, nggih. Nah, ternyata nozzle-nya ini juga dipakai untuk dengan fragrance lain yang tidak bersertifikat halal. Nah, itu apakah solusi dan setelah ditelusur ternyata fragrance yang tidak bersertifikat halal ini ada kontaminasi dengan bahan babi misalnya seperti itu. Nah, apakah salah satu solusinya, misalnya kan kadang auditor tuh juga diminta solusinya, terus saya harus bagaimana dari pelaku usaha gitu, nggih. Nah, itu apakah si pelaku usahanya itu juga harus apa disarankan untuk membeli nozzle baru atau mungkin ada solusi lain begitu gitu. Terima kasih Bu Dewi. Iya, jadi kita tetap harus konsisten ya terhadap aturan eh, terkait
ada pemakluman dan seterusnya, itu kalau bisa kita hindari, ya. Tetap kita konsisten pada aturan. Kalau misalnya memang nggak boleh sharing, tidak boleh digunakan, gitu ya, bahan tersebut, ya harus kita sampaikan secara terus terang kepada pihak auditi. Tindakan perbaikannya apa? Kalau misalnya bahannya itu memang tidak bisa dipakai, ya ganti bahan. Kalau memang fasilitasnya tidak bisa sharing, ya harus disampaikan, harus terpisah. Seperti itu, Bu. Prinsipnya seperti itu. Kalau kasuistik nanti banyak ya, Bu ya. Kalau terkait kosmetik, mungkin karena bukan bidang keilmuan saya, ada nanti yang membahas terkait kosmetik, Bu. Alifi ya. Nanti bisa Baik, Bu. mungkin bisa didiskusikan nih besok Ya. ya. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Dewi. Ya, sama-sama. Bu Meiliza, silakan. Ya, Ibu, saya ingin menanyakan hal yang dasar terkait penentuan dedicated facility atau sharing facility. Jadi untuk yang dedicated facility itu kan memang untuk memproduksi semua produk yang halal ya Bu ya. Kalau untuk yang sharing itu, jika di suatu perusahaan misalnya Maklon Kosmetik misalnya seperti itu, ada beberapa produk yang sudah diproduksi halal dan yang selanjutnya melakukan pengembangan produk yang belum disertifikasi halal. Tapi nantinya produk yang pengembangan tersebut akan disertifikasi halal. Apakah itu disebut juga sharing facility atau tetap dedicated facility? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Yang dimaksud sharing facility itu kan dipakai bersama. Itu ada ketentuannya. Jika memang sharing facility itu antar produk yang halal dan tidak halal itu nggak boleh. Tapi jika sharing facility-nya itu hanya dengan produk yang satu sudah diajukan sertifikat halal, yang satu belum sertifikat halal, itu masih diperbolehkan, tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat ketentuannya? Produk yang tidak disertifikasi halal itu memang kita bisa menelusuri tidak mengandung bahan yang haram. Itu ya. Jadi pastikan bahwa yang sharing facility di sini, yang produk yang belum didaftarkan sertifikat halal itu tidak mengandung atau tidak berasal dari bahan yang diharamkan. Cek nama produknya, cek daftar bahannya, gitu ya. Kemudian harus dilengkapi dengan prosedur pencucian peralatan yang dipakai sharing tadi. Itu ya Bu Melisa ya. Bagaimana proses pengolahannya juga dicantumkan dalam dokumennya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang biasanya itu gini, eh, banyak produknya, tapi ya karena biaya terus akhirnya tidak semua. Nanti kita harus konfirmasi itu ke pihak pelaku usaha. Kalau misalnya memang ini ternyata barangnya ya harus disertifikasi semua, ya harus kita kembalikan ke admin ya untuk menghitung ulang invoice-nya. Itu admin LPH. Baik, ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk kriteria. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kita ke produk ya. Ya, baik. Setelah ada kriteria 3, ada kriteria 4, yaitu produk. Bagaimana terkait ketentuan produk? Ya, produk itu harus dihasilkan dari bahan yang halal, pasti ya. Harus diproses sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan halal. Jadi, Bapak Ibu nanti ceknya semua lini produksi, ya, sampai ke distribusinya. Tuh, kalau menggunakan distribusi pihak ketiga, pastikan lebih bagus, aman jika distribusinya itu distribusi pihak ketiganya sudah bersertifikat halal. Jika belum, ya berarti minta surat pernyataan kerjasama dengan pernyataan bahwa jasa distribusi tersebut sudah mendistribusikan barang yang halal saja dan tidak terkontaminasi dengan bahan yang haram. Produk yang dihasilkan pastikan aman dan untuk dikonsumsi ya secara kesehatan, aman untuk dikonsumsi. Nah, jika sudah menjadi produk, Bapak Ibu, ini ada ketentuannya, yaitu terkait bentuk produk, karakteristik atau profil sensori produknya, dan nama produknya. Kalau bentuk produk, apa yang harus diperhatikan? Pastikan tidak menyerupai hewan babi dan anjing atau bentuknya, kemasannya, baik itu labelnya, tidak ada unsur erotis, vulgar, atau pornografi. Gitu ya. Itu terkait bentuk produk dan bentuk kemasannya.
Setelah itu ada karakteristik profil sensori. Jangan sampai memiliki kecenderungan, baik itu apakah baunya, rasanya, atau aromanya yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Misalnya ada minuman nih, tapi kok baunya kayak bir ya gitu. Itu sensorinya, profil sensorinya sudah tidak bisa diterima. Kemudian nama produk. Nah, nama produk ini pastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan etika kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Untuk nama produk ini, Bapak Ibu kita punya acuannya yaitu di SNI 99004 2021 di lampiran B tabel B1 tentang persyaratan umum pangan halal. Jadi ini di pangan tapi ini bisa digunakan untuk yang lain. Contoh di sini ya. Persyaratannya apa ini terkait nama produk? Satu, namanya tidak ada unsur simbol kekufuran, kemaksiatan atau yang berkonotasi negatif. Ini ada tabel tidak diperbolehkan dan diperbolehkannya. Yang tidak diperbolehkan itu contoh mie setan, mie iblis, es pocong, es gendruwo dan seterusnya ya. Ada unsur-unsur yang menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan. Kata-kata yang mengandung unsur kekufuran atau mungkin sop janda kembang gitu ya misalnya nih ada unsur pornografi. Kemudian kalau yang diperbolehkan itu masih misalnya gongsi facai. Nah, itu nama produk yang memang sudah familiar dan bahannya halal gitu ya. Kata-kata gongsi facai, cap gomek maksud saya cap gomek atau kata-kata gongsi facai pada nama produknya. Kalau misalnya ada nama Selamat Valentine, tuh masih diperbolehkan asal karena di momentum ya, hanya untuk momen tertentu tidak meletakkan logo halal pada kemasannya. Kalau coklat Valentine itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, produk yang menggunakan nama atau benda yang diharamkan. Contoh benda yang diharamkan itu Homer, ya. Jadi namanya ada unsur Homernya, root beer, es krim rasa rum. Nah, ya itu nggak boleh karena ada nama rumnya meskipun nggak pakai rum. Ada root beernya walaupun nggak ada Hammernya. Kemudian kalau ada unsur babi atau anjing juga tidak boleh ya. Hewan haram misalnya bacon, bacon itu ada berkonotasi babi panggang ya meskipun bukan dari daging babi tapi berkonotasi babi gitu. Nah, kalau yang boleh itu misalnya bakso, bakmi, bakpia, bakwan, bakpao ya. Ada nama bak tapi ini sudah mentradisi kemudian tidak dipastikan tidak mengandung bahan haram gitu ya dan kemudian sudah familiar di masyarakat. Ada nama bir peletok, ini juga masih boleh. Ini minuman rempah-rempah ya dari Betawi. Kalau roti buaya, biskuit beruang itu juga tidak apa-apa. Nah, ini bisa dibaca kembali Bapak Ibu terkait produk. Pastikan bentuknya ya tidak menyerupai babi atau anjing. Desain kemasannya jangan kemudian menjadikan gambar babi atau anjing sebagai fokus utama. Ini contoh bentuk yang tidak bisa disertifikasi halal. Bahannya, prosesnya halal, tapi bentuknya menyerupai kepala babi. Ini kalau mau disertifikasi halal ya harus ganti produk, ganti bentuk. Mau dipersertifikasi halal, misalnya mie setan ya harus ganti nama, itu ya. Secara substansi halal, tapi secara nama tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini kalau sudah jadi produk akan dikemas dan dilabel. Kalau sudah mendapatkan sertifikat halal, baru wajib mencantumkan logo halalnya. Kalau belum, ya tidak boleh. Karena apa? Karena di logo itu ada nomor ID-nya yang dicantumkan, gitu. Nah, kalau untuk produk yang repack, dikemas ulang, atau yang relabel bagaimana? Dapat diajukan sertifikasi halal enggak? Boleh, Bapak Ibu. Tapi syaratnya produk yang mau di-repack atau yang mau direlabel itu sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau produknya termasuk positif list, produk yang dikecualikan dari sertifikat halal. Pastikan kalau ngecek produknya, desain kemasannya, baik itu tandanya, simbol, logo, nama gambar itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu nanti kalau ada yang membingungkan atau meragukan Bapak Ibu,
konsultasi dengan SDM Syariah ya. Ini bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Misalnya Bapak Ibu ragu-ragu gitu ya. Kemudian terkait label, nanti ada ketentuan pengecualian dari pencantuman label, yaitu di produk kemasan yang terlalu kecil, produk kemasan yang kemudian dikemas langsung di hadapan konsumen, dan produk yang dijual dalam bentuk curah. Ya, itu dikecualikan dari pencantuman label. Jadi untuk pencantuman label ini sifatnya adalah wajib setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Dicantumkannya di mana? Di kemasan produk, bisa di bagian tertentu dari produk. Misalnya kalau ini apa restoran ya berarti di tempat penyajian itu bisa dicantumkan berhalalnya. Terkait ketelusuran. Nah, ketertelusuran ini Bapak Ibu wajib ya dicek karena harus dapat dibuktikan bahwa pelaku usaha ini bisa membuktikan bahwa produk yang dihasilkan mereka itu sudah berasal dari bahan yang disetujui dan diproses melalui fasilitas yang memenuhi kriteria. Tahunya kita bagaimana ya berarti harus ada ketertelusuran, ya, ada identifikasi dari produknya, mulai mungkin kode batch-nya, kemudian apa pencatatan barcode-nya dan seterusnya. Bolehkah menerapkan pengkodean bahan? Boleh. Tapi untuk menerapkan pengkodean bahan ini harus dijamin bahwa bahan dengan kode yang sama punya status halal yang sama. Biasanya nanti kosmetik ini ada yang mencantumkan kode karena ini kerahasiaan ya. Tapi pada saat audit harus diberikan akses ini auditor halalnya untuk mengakses kode-kode tersebut. Gitu ya. Kemudian terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kalau ada manajemen mutu secara quality gitu ya, mutu kualitas dari produk, ada manajemen terkait produk yang tidak berstandar halal, gitu ya. Harus ada di perusahaan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena perusahaan harus bisa menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Misalnya konsumen non-muslim. Kira-kira ya pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika sebuah perusahaan melaksanakan SJPH gitu ya, apakah masih ada potensi terjadi produk yang gagal halal atau yang atau produk yang tidak memenuhi kriteria halal diproduksi oleh mereka? Izin menjawab ya. Masih bisa. Masih bisa kok bisa Bu? Bisa ada alasannya Bu? Penjelasannya? Hmm, Kalau kalau apa penyelianya mungkin tidak sesuai gitu, atau mungkin ada perubahan pada apa proses atau pada penggunaan bahan baku, tapi tidak dilaporkan gitu. Oke, berarti ada human error ya, ada SOP yang tidak dijalankan gitu ya Bu? Iya. Iya, berarti masih ada potensi kemungkinan terjadinya atau diproduksinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Gitu kan, misalnya nih, human error tadi SOP-nya nggak dijalankan dengan benar. Harusnya minyak itu segera diretur, gitu ya, segera dikembalikan kepada supplier karena tidak memenuhi standar halal, masih disimpan di gudang. Nah, SOP-nya sebenarnya tidak demikian. Jangan terlalu lama menyimpan di gudang. Akhirnya, karena human error tadi, terikutlah minyak tadi ya untuk proses produksi. Akhirnya, misalnya ayam yang digoreng dengan minyak tadi, kira-kira memenuhi kriteria halal nggak, Bu? Digoreng dengan minyak yang tidak berstandar halal. Mana sih? Jadi tidak, Bu. Tidak ya, oke. Iya. Karena terkontaminasi ya, mutanajis Iya. tapi nggak bisa dibersihkan ya, tidak bisa dipisahkan kan tadi Pak Yai sampaikan kalau mutanajis masih bisa dikonsumsi jika memang najisnya dihilangkan. Tapi kalau udah digoreng kan udah meresap tuh ya, artinya sudah nggak bisa dipisahkan lagi najisnya dari produknya. Akhirnya produk ini kita kategorikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau saya sih mengistilahkannya gagal halal gitu ya. Karena memang produk yang seperti ini sebenarnya tidak harus dihindari ya, karena akan menimbulkan kerugian. Nah, penanganannya itu perusahaan harus punya prosedurnya. Apa yang harus
tuliskan dalam prosedur. Yang pertama, pastikan mereka melakukan penarikan dan pencegahan produk masuk ke rantai produksi jika masih ada di dalam perusahaan. Kemudian harus dilakukan pengendalian dan pengawasan, pengamanan yang ketat terhadap produk ini. Kalau memang sudah terlanjur dijual, maka produknya harus ditarik. Kemudian produk yang sudah ditarik atau yang sudah dipisahkan ini harus dilakukan apa? Yang pertama ketentuannya tidak boleh diproses ulang atau rework. Tidak boleh di downgrade, misalnya dijual curah atau tidak boleh direformulasi. Misalnya ayam goreng ini mau dibuat ayam suwir. Kalau untuk sistem mutu yang lain masih bisa setara standar quality. Misalnya undercook gitu ya, kurang matang. Apa tindakan perbaikannya? Ya berarti naikkan suhu pemanasan. Misalnya gitu ya. Itu corrective actionnya. Nah kalau misalnya terkait kehalalan produk ya tidak bisa seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, meskipun sudah mendapatkan sertifikat halal, tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Yang kedua, tadi ya, bisa dilakukan penjualan kepada konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Kalau misalnya tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk yang demikian harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak supaya nggak rugi-rugi amat. Misalnya ayam potong, nah ini penyembelihannya tidak sempurna, misalnya mati bukan karena penyembelihan, tapi karena pencelupan air panas, misalnya seperti itu. Nah ini kan jadi bangkai, mungkin bisa dijadikan pakan ternak atau dijual ke misalnya zoo atau apa kebun binatang, nah seperti itu ya. Nah terkait produk dari luar negeri, Bapak Ibu. Nah, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu sudah amanah Undang-Undang 33 2014. Nah, siapa yang mengajukan sertifikat halal? Ya, berarti importir atau perwakilan resminya. Kalau memang belum bersertifikat halal, gitu ya. Kalau misalnya apa namanya sudah punya sertifikat halal, cek lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal itu. Kalau memang sudah MRA dengan BPJPH, harusnya produk ini kewajibannya harus diregistrasi ke BPJPH sebelum produknya diedarkan di Indonesia. Nah, kalau dalam hal sudah ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri, tapi lembaga halal luar negerinya itu belum MRA dengan BPJPH, boleh kemudian disertifikasi halal di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi misalnya nih mau didaftarkan di BPJPH, nanti bisa Bapak Ibu nanti mengaudit ke luar negeri, ya, untuk mengaudit produk dari luar negeri tersebut, gitu ya, didatangi tempat proses produksinya. Nah, kalau sudah diregistrasi seperti ini, Bapak Ibu, akan keluar namanya sertifikat registrasi sertifikat halal, gitu ya, luar negeri. Nomor registrasi sertifikat halal luar negeri sudah tercantum di sini. Ini contoh dari Polandia LHLN-nya. Itu nanti seperti ini keluarnya. Kalau ini lebih mudah nanti Bapak Ibu mengaudit karena sudah diregistrasi, jadi aman ya. Tidak perlu ditelusur lagi. Cukup dengan dokumen ini sudah cukup. Nah, sekarang terkait pemantauan dan evaluasi. Bu Ika Satya, saya silakan Ibu. Nah, iya, terima kasih, Bu. Ya, Melanjutkan yang tadi, Bu. Eh, eh, Bagaimana kalau produsen dan apa timnya itu banyak yang apa kurang berkepentingan dengan status halal ini, Bu? Jadi kayak tadi kan yang Ibu contohkan apa terjadi human error gitu ya. Itu kan yang diminta, yang dituntut sebenarnya adalah kesadaran produsen. Bagaimana kalau produsennya itu bukan pihak-pihak yang cukup peduli terhadap status halal gitu. Kemudian eh, bagaimana peran para auditor atau apa ya yang kayak kita gini mungkin ya Bu ya yang sudah cukup concern dengan halal. Nanti kalau terhadap eh, produk-produk seperti itu gitu. Kan ada nih, masih ada ya peluang terjadinya eh, ke apa namanya kontaminasi atau
gagal halalnya itu masih bisa terjadi pada produk yang sudah bersertifikat halal. Bagaimana ininya nanti ke masyarakat gitu, tanggung jawabnya gitu, Bu? Ya, jadi kalau nanti paling tidak Bu, kalau sudah seperti itu ya, paling tidak Ibu ketika melakukan proses audit pengajuan pelaku usaha itu untuk sertifikasi halal, pastikan sudah ada SOP-nya Bu. SOP penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu harus ada. Kemudian harus dilengkapi dengan formulir pencatatan untuk pengimplementasian SOP ini jika misalnya hal tersebut terjadi. Gitu ya. Kalau memang pernah terjadi, berarti cek kembali dokumentasinya. Sudah benar ataukah tidak. Jadi review kembali SOP. Dan jika tidak ada SOP penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus diminta untuk dibuatkan. Gitu ya Bu. Paling tidak itu bisa menjadi upaya kita untuk bisa mencegah ya, mencegah pelaku usaha ini lalai gitu ya. Dan kemudian lalainya itu apa? Bukan lalai pada saat proses, lalai ketika penanganan produk yang gagal hal-hal ini. Tuh, jadi harus ada SOP-nya. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Ibu Nurul, silakan Bu. Baik Bu, saya izin bertanya. Untuk di zaman sekarang kan banyak produk yang musiman ya Bu, atau produknya yang cuman lagi ngetren, terus itu biasanya dijualnya cuman sementara, bukan produk tetap. Gimana ya Bu proses SJPH-nya? Apakah tetap harus melalui proses yang sama dengan menu yang tetap? Kasih Bu. Harus ada, maksudnya ini ada pengembangan produk gitu ya, yang di luar sertifikat halal yang sudah terbit gitu ya, karena ada tren gitu ya. Iya Bu, jadi ada menu baru tapi bukan sebagai menu tetap Bu. Tetap harus didaftarkan. Jadi saya biasanya itu kalau ke penyelia halal gitu ya, sarankan jangan hanya mendaftarkan menu yang sekarang diproduksi, tapi buat bank menu atau menu-menu yang kira-kira akan diproduksi. Karena apa? Kalau ada pengembangan produk, itu nggak perlu ada pendaftaran lagi. Kalau ada pengembangan produk, ya harus didaftarkan ke si halal lagi. Jadi ini kasusnya biasanya di catering atau di rumah makan ya, restoran. Itu kalau ibu datang ke apa restoran, cek itu apakah memang produknya hanya yang ada di daftar menu. Jangan-jangan mereka punya paket-paket gitu ya, paket meeting atau apa yang memang ternyata tidak ada di manual SJPH-nya. Kalau memang seperti itu harus dikonfirmasi, Bu. Ya memang harus dicantumkan. Kalau memang tidak didaftarkan, kalau misalnya mau memproduksi itu, ya harus didaftarkan. Masuk ke menu pengembangan. Nanti di si halal itu kan ada pengajuan, ya pengajuan reguler. Kemudian nanti ada pilihannya, ini pengajuan baru atau pengembangan. Kalau mau ada pengembangan menu, ya harus didaftarkan dipilih di yang pengembangan. Gitu, mencantumkan nanti dokumen-dokumen. Itu ya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan Pak Sofik. Pak Sofik ini ya, Hari Bu, hari Jatmiko. Pak Hari. Ya, ini yang resen Iya. Pak Ya Sofik. Pak Ari dulu. Ya Pak Ari dulu nggak apa-apa Bu. Iya Bu. Pak Ari dulu. Ya, Ya, silakan Pak monggo Pak Hari. Ari. Barengan ya. Oke. Tadi terkait dengan pengembangan produk Bu. Yang ingin saya tanyakan misalnya kalau ada katakanlah ada restoran yang menggunakan misalnya menu nasi goreng, menu nasi goreng kambing, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng sapi. Nah itu bisa nggak dalam tiga menu itu didaftarkan satu nasi goreng gitu aja, dan nasi goreng series gitu. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih. Ya, harus ini Pak, harus didaftarkan. Kan beda bahannya ya. Beda bahan. Jadi nanti di matriksnya itu kan juga akan beda. Ini yang kembali ke bahannya. Nah, ini ada bahan kan Pak. Nah, ini kalau ini bahannya kan akan beda ini. Mana ya matriks bahannya? Tidak bisa hanya sekedar nasi goreng, tapi kan beda-beda nanti ininya ya. Misalnya ini nasi Meskipun goreng, itu kan beda nanti yang digunakan. Ya harus variannya sendiri-sendiri. Misalnya meskipun itu coklat, bedanya ya, dari coklat. dari ininya ya.
Misalnya coklat ya Pak, coklat varian misalnya ada stroberi, rasa stroberi, coklat rasa vanila, ada coklat rasa misalnya probiotik dan seterusnya. Itu kan harus sendiri-sendiri. Prosesnya coklat, tapi kan bahannya lain. Gitu Pak. Halo? Terima kasih, Bu. Ya, Iya, terima kasih, Bu. ya sama-sama Pak. Nanti yang muncul itu nanti di variannya. Kalau sertifikat halalnya sama. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke ini ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya lagi. Oh, Pak Sofik ya. Tanya satu, Bu. Silakan Pak Sofik ya. Lupa saya. Tadi kan terkait apa masuk ke produk, Bu ya. Sekarang itu kan kebetulan saya juga ada teman yang maklon, Bu, sistem maklon, Bu. Jadi pihak A yang punya bahan, yang punya maksudnya yang punya hak untuk memproduksi, tapi dia untuk proses produksinya menggandeng pihak ketiga, maklon, Bu, bermaklon. Nah, itu sudah ada apa logo halalnya di produknya. Ketika kita mau melakukan audit itu bagaimana, Bu? Apakah kita juga harus ke maklon tersebut, ke pihak maklon tersebut, sedangkan tempatnya jauh gitu, Bu. Jadi misalnya gini gambarnya, Bu. Ada produk teman itu orangnya di Jember, lokasinya Jember, Jawa Timur. Yang di makloni atau yang diajak maklon itu ada di Jogja. Nah, apakah harus kedua-duanya itu kalau dilihat dari tadi prosesnya yang kriteria 5 tadi, Bu ya. Kalau bahan dan lain sebagainya sebelumnya kan di Jember. Tapi kalau proses produksinya maklonnya kan di Jogja. Apakah menyeluruh seperti itu, Bu, atau cukup kita menerima laporan yang di Jember? Ternyata prosesnya di Jogja seperti ini. Bagaimana, Bu? Iya, itu harus Mohon jadi ruang penjelasannya. lingkup, Pak. Itu masuk ruang lingkup, Pak. Termasuk maklon itu termasuk ruang lingkup pemeriksaan. Jadi ya harus Oh, berarti didatangi, menyeluruh dilihat. harus mengaudit juga yang di Jogja berarti, Bu. Oke. Satu Iya. kesatuan gitu. Karena kan masuk Oh, ruang lingkupnya ya, termasuk gudang, termasuk maklon atau mungkin ada gudang sewa, itu juga harus didatangi, harus dilihat. enggak cukup dengan cerita yang di Jember. Hasil cerita yang di Jember. Nah, Mas, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak percaya dengan cerita mereka? yo harus diperiksa sih, Bu. Iya, 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 Bu. Itu Iya. sih, kalau menurut saya ya, kalau kita hanya percaya cerita mereka ya, kita kan nggak melihat langsung ya. Kalau misalnya kita ini ke apa namanya sidang komisi fatwa pun kita pakai video gitu ya, Pak Ibu ya untuk meyakinkan Pak Yai ini proses misalnya proses pencuciannya seperti ini gitu. Atau kalau misalnya ada apa ya yang bersentuhan dengan najis itu kopi luwak gitu ya. Kopi luwak kan berarti bersentuhan dengan najis tuh muta najis. Nah, nanti fatwanya kan ada sendiri terkait kopi luwak. Nah, itu kan ketentuannya kopinya harus utuh, tidak retak gitu ya. Eh, Kulit arinya utuh, kemudian proses pensuciannya juga harus sesuai gitu ya dengan kaidah syar'i. Nah, itu divideokan supaya Pak Yai juga yakin gitu bahwa proses pencuciannya sudah benar. Termasuk dengan ini. Nah, kalau misalnya Bapak nanti nggak lihat sendiri, ya kalau Bapak nggak yakin ya saya sih sarankan harus dilihat Pak ya. Karena kan itu masuk ruang lingkup. Oh, nggih, nggih. Gitu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi eh, ambil data sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ya, untuk bisa ada eviden yang cukup banyak untuk bisa mendukung laporan Bapak Ibu, laporan audit Bapak Ibu. Gitu. Oke, kita lanjut ke pemantauan dan evaluasi, yaitu kriteria yang terakhir. Ini kita sampai jam berapa ya? 17.30 ya? Kurang setengah jam lagi. Bapak Ibu sudah capek? Iya, Bu, Sudah capek banget. lelah ya? Mm-mm. Oke. Ya nanti kalau misalnya ini sudah selesai materinya, saya ini minta persetujuan Bapak Ibu. Hmm. Itu diakhiri lebih awal. Oke ya. Saya lihat kok sudah banyak yang ngantuk ini soalnya. Ya, kayak matanya udah lelah semua. Betul ya? Bener, Bu, karena kan dari pagi ya, Bu, dari jam 7 kami sudah standby. Itu sangat, Iya. kalau di jam kantor juga biasanya 8 jam. 8 jam. Iya betul. Lelah ya. Oke. Jadi kalau sudah selesai,
Nah, ini izin kalau misalnya ini sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kita akhiri. Ya, kita selesaikan dulu yang untuk kriteria yang kelima, yaitu pemantauan dan evaluasi. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terkait pemantauan dan evaluasi? Yang pertama harus ada audit internal. Oke. Yang kedua harus ada kaji ulang manajemen. Sebentar ada yang bocor. Saya periksa dulu ya. Mana yang bocor ini? Oke, sudah. Audit internal harus dilakukan oleh perusahaan minimal setiap 1 tahun sekali. Ya, perusahaan harus melakukan audit internal, mengasesmen dirinya sendiri itu minimal 1 tahun sekali. Siapa yang akan melaksanakan audit internal halal? Dilakukan oleh auditor halal internal atau tim manajemen halal. Ketentuannya adalah personilnya sudah pernah mengikuti pelatihan, baik itu eksternal atau internal, karena mereka harus paham, mereka kan akan memantau penerapan SJPH, gitu ya. Jadi harus paham substansinya terkait penerapan SJPH, gitu. Mereka akan menggunakan daftar periksa audit nanti. Tadi ada ya pertanyaan ya, sekaligus menjawab. Bagaimana jika kemudian mereka mengimplementasikan audit internal itu diintegrasi dengan sistem mutu yang lain yang juga ada audit? Boleh, karena untuk efektivitas dan efisiensi gitu ya. Tetapi untuk audit halal internal tidak boleh ditinggalkan checklist atau daftar periksa auditnya. Kemudian penyelia halal harus atau tim manajemen halal harus menjadi tim auditornya. Karena yang diperiksa itu terkait 5 kriteria SJPH. Gitu ya. Mungkin untuk daripada bolak-balik audit nih, bolak-balik berhenti proses produksi, maka dijadikan satu tidak apa. Namun substansi terkait audit halal internal harus tetap dimasukkan. Kemudian setelah audit internal ada namanya rapat kaji ulang manajemen. Ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Perusahaan harus membuat prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Bu, jika misalnya pada saat audit internal ada temuan, boleh tidak? Boleh, ya. Karena apa? Kalau misalnya mengaudit audit internal itu kan seperti mereka melakukan asesmen mendahului gitu ya. Maksudnya asesmen mandiri supaya tahu dulu kelemahannya apa itu ya. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya atau temuannya apa, syaratnya harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Dan bukti tindakan perbaikan itu harus mereka simpan sebagai bukti bahwa proses audit internalnya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau ada audit, ada temuan, dan kemudian harus ada tindakan perbaikan. Dan harus diverifikasi, divalidasi tindakan perbaikan itu apakah sudah sesuai, apakah sudah dilaksanakan ataukah belum. Gitu ya. Itu proses audit yang sesuai ketentuan. Kemudian rapat kaji ulang manajemen juga harus dilakukan untuk evaluasi ya penerapan SJPH, apakah mungkin ada penyempurnaan atau seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang mau diperiksa apa nih terkait audit internal dan kaji ulang manajemen? Jangan hanya periksa berdasarkan wawancara, tapi harus ada bukti pelaksanaan audit internal. Bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ini harus disimpan dengan baik oleh perusahaan. Apa yang bisa menjadi bukti? Misalnya laporan audit, ya, laporan audit internal, checklist audit yang sudah terisi, dokumentasi kegiatan audit, jadwal audit, daftar hadir audit, gitu ya. Daftar hadir rapat kaji ulang manajemen, berita acara, kaji ulang manajemen, itu jadi bukti eviden bahwa memang sudah dilakukan implementasi kriteria yang 5, pemantauan dan evaluasi, gitu ya. Dan kemudian kewajiban berikutnya, laporan audit ini nanti akan harus dilaporkan ke BPJPH. Nah, daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali harus dilaporkan ke BPJPH. Ini eh, internal audit ya, mereka harus mempunyai program internal audit, dinotifikasi kapan dilaksanakan audit internalnya, kemudian dipersiapkan ya, prepare dulu mereka auditor internalnya, baru melaksanakan audit, ada laporan auditnya,
setelah ada follow up dari tindakan perbaikan, kemudian ada analisa, kenapa sih ini kok jadi, misalnya ada temuan yang berulang, ini dianalisa, kemudian diprogramkan untuk audit tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Audit internal sama juga dengan audit yang kita laksanakan ya. Harus ada persiapan, kemudian harus ada tim yang ditugaskan sebagai audit internal, dijadwalkan ya, dibuat rencana auditnya, kemudian dipersiapkan checklist audit internalnya, baru dilaksanakan auditnya. Ini interaksi antara auditor dan auditi. Ini sama nih seperti kita ya. Eh, Kalau di LPH kita sebagai auditor, penyelia halal dan perusahaan jadi auditi. Kalau yang audit internal, auditornya adalah penyelia halal, auditinya adalah temannya sendiri. Untuk audit internal ini, ketentuannya tidak boleh mengaudit diri sendiri. Itu nanti coy ya, conflict of interest. Jadi harus cross audit. Jadi untuk misalnya penyelia halalnya ini QC, ya tidak boleh mengaudit departemen QC. Yang mengaudit departemen QC harus teman tim audit auditor halal yang lain. Itu ya. Jadi diidentifikasi temuannya apa, ditulis, kemudian dikonfirmasi kepada auditinya, dilakukan persetujuan, baru kemudian direview, dilakukan evaluasi dari tindakan perbaikannya, baru kemudian dipastikan bahwa tindakan koreksi itu sudah dilakukan dengan baik, diverifikasi, ditinjau efektivitasnya, barulah dinyatakan close. Ya, temuannya sudah close. Ini contoh laporan audit internal, gitu ya. Tidak ada template yang baku, Bapak Ibu, tapi harus mencerminkan proses audit ya. Artinya ada temuannya, ada bukti temuannya, kemudian ada yang penting adalah form capanya ini, form corrective action dan preventive action, dan sudah diverifikasi. Ini contoh SOP audit internal. Nah, ini form periksa audit internal. Jadi mereka juga menggunakan form yang sama dengan kita karena apa? Yang di audit itu sama, SJPH, penerapan SJPH yang terdiri dari 5 kriteria, mulai dari komitmen dan tanggung jawab sampai pemantauan dan evaluasi. Kaji ulang manajemen dilakukan sedikitnya 1 tahun sekali. Bukti-bukti adanya kaji ulang manajemen juga harus dibuat, dipelihara dengan baik. Kemudian outputnya juga harus dibuat gitu ya, jadi dalam bentuk berita acara atau notulensi bahwa sudah ada kaji ulang manajemen dan ada hasilnya. Misalnya kalau di sini hasilnya apa nih? Update perubahan, revisi SOP pembelian, revisi SOP penerimaan barang, dan seterusnya. Jadi ada hasilnya kaji ulang manajemen itu untuk eh, penyempurnaan sistem ya. Nah, ini risalah kaji ulang manajemen yang dibahas adalah kriteria 1 sampai kriteria yang ke-5. Nah, terkait informasi terdokumentasi, nah ini ada piramida struktur sistem dokumentasi ya. Jadi kalau piramida yang paling tinggi itu ada standar sistem. Jadi SJPH sesuai Kepkaban 20 tahun 2023 yang kemudian oleh pelaku usaha ini akan dituangkan dalam manual SJPH mereka. Nah, dari manual ini kemudian harus dituliskan juga SOP-SOP-nya gitu ya. Dituangkan dalam SOP dan di dalam SOP ada instruksi kerja dan implementasi SOP bukti bahwa sudah diterapkan SOP itu ada formulir atau catatan. Jadi formnya harus disiapkan. Nah, ini adalah implementasi informasi terdokumentasi, paling tidak harus ada manual halal ya atau manual SJPH dan kemudian ada rekaman bukti-bukti pelaksanaan persyaratan SJPH-nya. Kenapa sih manual SJPH itu wajib ada gitu ya? Karena apa Bapak Ibu? Manual SJPH ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana cara perusahaan itu untuk memenuhi kriteria SJPH sesuai ruang lingkup SJPH gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti kita membeli produk elektronik misalnya kan ada manualnya tuh. Nah, manual itu kan menjadi panduan, menjadi pedoman kita dalam mengaplikasikan elektronik itu. Sama juga ini dalam penerapan SJPH
ada manual SJPH yang menjadi pedoman. Nah, ruang lingkup manual SJPH itu harus seluruh fasilitas perusahaan, mulai dari penyediaan bahan sampai pada misalnya sampai penyajian kalau restoran, termasuk misalnya ada outlet lain, ada maklon, ada gudang sewa. Nah, ini cover manual SJPH. Ini isinya mulai daftar isi sampai dengan lampiran, gitu ya. Isinya ya 5 kriteria itu ada identitas perusahaan, informasi perusahaan, dan ada lampiran-lampiran. Yang inilah yang akan kita cek nih, ketentuan implementasi dari eh, penerapan 5 kriteria tadi. Oke, kita sekarang sudah sampai di resume. Di akhir ya. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, Bu Siti silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dewi. Perkenalkan, saya Siti Mariatul Ulfa dari UIN Tulungagung. Mohon izin bertanya, Ya. bagaimana ini Bu, strategi auditor dalam menangani perbedaan persepsi atau interpretasi standar TOYIP dengan pelaku usaha? Kan biasanya kita sebagai auditor itu ketika misalnya datang ke suatu tempat produksi, menurut pelaku usaha itu sudah TOYIP, tapi menurut auditor itu belum memenuhi standar, misalnya seperti itu. Itu bagaimana Ibu cara menangani perbedaan interpretasinya? Terima kasih. Mohon Ya, terima penjelasannya. kasih Bu Siti. Jadi kan kita harus menggunakan eh, standar referensi yang sedang berlaku ya, regulasi yang sedang berlaku. Kalau misalnya terkait TOYIP, artinya ada hubungannya dengan kebersihan, kesehatan, kita bisa pakai Permenkes, Bu. Permenkes misalnya terkait air minum, ada Permenkes 2 tahun 2023. Itu kan juga ada terkait air. Jadi kita pakai itu aja supaya menstandarkan apa namanya penilaian kita gitu ya. Kita nyatakan sesuai ya, berarti itu sudah sesuai dengan TOYIP menurut Permenkes. Gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan. Yang di kolom chat mungkin bisa ditanyakan ya supaya saya enggak lihat. Bu Melisa sudah sepet nih mata ini kayaknya kalau mau baca panjang-panjang. Ya, Ibu izin bertanya terkait validitas sertifikat halal luar negeri. Kan kalau untuk SHLN yang sudah melakukan MRA dengan BPJPH itu wajib untuk melakukan RSHLN. Nah, itu apakah mengikuti masa berlaku sertifikat yang luar negerinya sehingga kayak importir atau pelaku usaha di Indonesia wajib melakukan perpanjangan SH tersebut? Atau ketika dia sudah RSHLN itu sudah mengikuti yang tidak ada masa berlakunya gitu Bu. Mohon penjelasannya. Ya, kalau yang punya registrasi, ini ya saya buka ya, ada masa berlakunya itu Mbak. Untuk registrasi ini ya. Ini ada masa berlakunya. 2 Oktober 2002 berapa ini? 3. Itu ya. Jadi untuk pelaku usahanya tetap harus melakukan perpanjangan ya Bu ya sesuai dengan SH yang di luar negeri gitu masa berlakunya. Betul. Jadi untuk produk luar negeri, Bapak Ibu, kan ada sertifikat halal ya. Bisa produk luar negeri ini sertifikat halalnya dari BPJPH aman ya. Tapi untuk produk luar negeri yang sertifikat halalnya itu dari lembaga halal luar negeri, pertama pastikan lembaga halal luar negerinya sudah diakui oleh BPJPH, sudah MRA. Misal contoh tadi ya Ivanka kayak gitu ya. Kemudian cek apakah lingkupnya itu ada. Misalnya tadi food and beverage gitu ya. Nah, itu kalau misalnya sudah cocok ya, sudah sesuai gitu ya dengan ruang lingkupnya, maka kemudian bisa diregistrasikan gitu. Kalau misalnya memang belum diregistrasikan ya, berarti kita harus cek sertifikat halal yang dari lembaga halal luar negerinya itu. Kalau sudah diregistrasikan, kita cukup mencek ini sertifikat registrasinya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Siti, silakan Bu. Baik Bu, Eh,
Saya izin bertanya, semisal untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang, apakah perlu cukup untuk satu sertifikat halal, tapi nanti mencakup semua outlet atau setiap outlet itu wajib disertifikasi halal. Misal dalam kasus bakery, nah itu kan ada yang outlet hanya menjual saja atau tiap outlet itu ada dapurnya sendiri gitu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Idealnya semua outlet yang dalam manajemen yang sama ya, itu harus didaftarkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak didaftarkan ya berarti yang terlampir di sertifikat halal hanya untuk outlet yang didaftarkan saja. Mungkin apa namanya bisa menyusul itu ya. Tapi idealnya ya semua harus didaftarkan ya, semua outletnya. Kan itu kan masuk kriteria yang ketiga PPH, proses produk halal, lokasi, tempat dan peralatan. Itu ya Bu. Bu Siti. Kan Pak Ilman, silakan Pak Ilman. Ibu, wah, Ibu Ilman. Oh, Ibu Ilman, iya. Saya Iya, sudah ini apa apa namanya mata ini juga sudah ya mulai. tidak apa-apa Ibu. Ya, ya silahkan. Ya, saya terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Ibu. Saya izin bertanya, bagaimana jika kan tadi kan untuk setiap kategori ini berlaku untuk segala jenis usaha apapun skalanya mulai dari UMK menengah dan juga besar ya. Nah, bagaimana jika untuk usaha skala UMK jika ingin melakukan internal audit sementara dia tidak bisa untuk cross seperti itu atau tidak memiliki karyawan atau personilnya hanya satu atau dua begitu Bu. Jadi nanti untuk mekanismenya kira-kira bagaimana untuk mereka Bu seperti itu? Tetap harus ada audit internal, tetap ya. Kalau misalnya memang satu orang ya kan di pelaku usaha harus ada penyelia halalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya penyelia halalnya itu pelaku usaha sendiri ya tetap dia harus mengaudit karyawannya, usahanya itu yang harus diaudit gitu. Tetap Mhm. harus ada. Berarti tetap dengan evidence yang seperti itu tadi seperti itu ya. Ya, kalau misalnya kita ya harus ada eviden. Kalau mereka ya mungkin prosedur ya prosedur yang sederhana saja gitu ya. Tergantung ya. Ini tergantung ruang lingkup dan proses bisnis perusahaan ya. Kita harus menyesuaikan. Kalau memang kompleks ya, usahanya kompleks berarti SOP-nya juga harus detail. Kalau sederhana ya berarti SOP-nya menyesuaikan saja dengan proses yang mereka ada gitu. Jadi Baik, tidak bisa disamaratakan. ya. Terima kasih banyak Ibu atas Iya, jawabannya. sama-sama. Bu Sagita, silakan. Iya, Ibu, terima kasih. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya ini kita mau apa namanya berjualan produk di sini, tapi kita maklonnya itu dari luar negeri tuh, Bu. Sedangkan di luar negeri itu kan belum ada apa namanya SH-nya, gitu, maklonnya, gitu, produknya. Kalau misalnya kayak menyambung tadi pernyataan dari Pak Sofik ya, Bu, berarti kan di sana juga harus diaudit kan ya, Bu? Mm-mm. Nah, itu nanti penyelia halalnya apakah dari Indonesia, dari kita, atau dari maklonnya sendiri yang harus ada penyelia halalnya sendiri untuk Eh, pendampingan audit itu, Bu? Kalau memang apa namanya, ini penyeliharannya atau auditnya, auditornya ya dari LPH yang ditunjuk oleh mereka, dipilih. Itu yang akan Penyelia mengaudit. halalnya, penyelia halalnya sih, Bu. Kan Penyeliharannya, nanti kan kita audit juga kan ada yang didampingi penyelia halal gitu, Bu. iya, penyeliharan dari perusahaan. Kalau misalnya punya makron ya Mm-mm. penyeliharan dari perusahaannya, perusahaan yang mendaftar sertifikat halal itu. Bisa kan Berarti biasa? dari maklonnya ya, Ya, jadi di negara mana ya? gini. Misal. Kalau memang penyelia halalnya itu dari Indonesia, harus dipastikan bahwa sistem itu memang jalan, gitu ya. Karena kan ada penyelia halal itu yang tidak stay di perusahaan, yang misalnya kayak dosen, dosen menjadi penyelia halal, gitu kan. Nah, kalau penyelia halalnya itu dosen, dia kan pekerjaan utamanya ngajar ya. Nah, dia nggak bisa stay dong di perusahaan itu, di pelaku usaha itu. Jadi, untuk itu maka perlu ada personil.
kan penyelia halal itu tugasnya mengkoordinasikan PPH. Maka dia harus menunjuk personil yang memang dapat dipercaya dan punya komitmen dan kompeten untuk kemudian melakukan pengawasan. Nah, hasil pengawasannya itu nanti yang akan dilaporkan ke penyelia halal untuk direview. Itu seperti itu. Jika memang penyelia halalnya nggak bisa stay setiap hari di pelaku usaha. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Satu lagi ya, Bu Permaisuri. Nah, permaisurinya siapa ini? Ada rajanya nggak? Nih, Ibu Izin, Permaisuri, izin, ya Bu, izin Ibu Suri. bertanya Bu. Iya, gimana? Dulu Jika pernah ini ya, jadi ikut sekarang ya. Berarti ya ikut udah di sembuh. batch 1 Bu, tapi karena sakit lagi di opname Bu, jadi dikasih pindah batch 2. Oh iya, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah sudah baikan Bu. Sudah baik, sudah siap ya. Ya. Ada satu lagi temannya yang juga mundur ya. Ini kan, Iya itu Mutia Bu Nurul, Mutia yang tadi yang bertanya Bu. oh iya iya iya, iya iya, Hmm. iya. Ini kan dulu dengan saya, akhirnya sekarang tidak dengan Iya saya. Bu, kenapa langsung pindah Bu? Kukira masih sama kita Bu. Ya kan manajemen yang ngatur. Tidak apa-apa, sama Oh, saja, iya Bu. sama saja. Gimana gimana Bu Ibu Bu, Suri? saya mau bertanya ini Bu, jika perusahaan telah memenuhi dokumen SJPH tetapi implementasinya lemah di lapangan, apakah masih layak dinyatakan memenuhi kriteria? Mengapa Bu? Oh ya, jadi begini, kalau proses audit itu kan nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tahapan audit sesuai SKKNI ya, sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jabatan auditor halal. Nah, itu tahapan pertama apa? Melaksanakan perencanaan audit, jadi membuat audit plan. Yang kedua, melaksanakan pre-audit, jadi audit tahap satu ya. Pre-audit itu dilaksanakan di LPH, belum ke pelaku usaha. Yang diaudit ketika pre-audit itu adalah dokumennya, ya berbasis dokumen. Dokumen pelaku usahanya yang diupload di si halal. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dilengkapi, kita kontak nih ke penyelia halal atau ke pelaku usahanya ya, dalam hal ini penyelia halalnya untuk dilengkapi dokumennya. Gitu ya. Jadi ketika proses visitasi audit on-site itu sudah banyak yang sudah dipenuhi, tidak banyak temuan lagi karena sudah kita harapkan untuk dipenuhi dulu pada saat temuan pre-audit, gitu ya. Dan kemudian baru dilakukan tahapan audit on-site, pelaksanaan audit atau pelaksanaan pemeriksaan di pelaku usaha. Nah, pada saat pelaksanaan audit di pelaku usaha itu kita kan melaksanakan tahapannya em, mulai dari opening meeting ya, kemudian tahapan pemeriksaan di lapangan dengan metode wawancara, verifikasi dokumen, mungkin ada pengambilan sampel gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita susun laporan atau berita acara pemeriksaan. Pada saat melaksanakan atau menyusun berita acara, pada saat closing meeting dulu ya. Closing meeting itu kita sampaikan tuh ke auditi temuannya ini Pak, dikonfirmasi. Semua temuan harus dikonfirmasi. Siapa tahu kita mengatakan ini temuan, tapi ternyata misalnya ini nggak ada COA-nya, ternyata COA-nya lupa, nggak ditunjukkan oleh auditi, gitu ya. Nah itu pada saat closing meeting harus dikonfirmasi. Nah setelah memang betul-betul disetujui bahwa itu adalah temuan, maka kita tuangkan dalam NC report atau laporan temuan yang di sana ada namanya tindakan perbaikan, gitu ya. Nah, kita diberikan waktu LPH itu kan 15 hari kerja, termasuk di dalamnya pemenuhan tindakan perbaikan oleh auditi, gitu ya. Jadi kalau misalnya temuannya itu SOP ya berarti nggak terlalu lama kan. Masih bisa lah 2 sampai 3 hari gitu ya. Itu setelah baru diperbaiki, kita verifikasi tindakan perbaikannya. Kita validasi tindakan perbaikannya bahwa itu sudah dilaksanakan dan sesuai. Setelah itu baru kita susun dalam laporan audit.
Laporan audit inilah yang kemudian diajukan ke sidang komisi fatwa. Nah, sidang komisi fatwa akan menetapkan ketetapan fatwa halal gitu ya. Berdasarkan ketetapan fatwa inilah yang kemudian diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. Jadi itu alurnya gitu ya, Bu. Mbak, Mbak, Bu Permaisuri. Ya, Jadi Bu, ya, Bu. bukan terus ini apa kalau enggak ini gimana nih harus bagaimana itu harus tahapannya harus dilalui gitu ya. Nah, sebelum ada laporan audit, nah kita perlu nih ada rapat, misalnya ada ragu-ragu yang tadi ya, kita perlu mungkin berdiskusi dengan tim auditor yang ada di LPH atau berkonsultasi dengan SCM Syariah seperti itu. Itu ya. Ini bisa Bu, jadi makasih, gambaran Bu. teman-teman. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah nggak ada pertanyaan lagi. Ini adalah kriteria SJPH yang sudah kita bahas tadi, gitu ya. Boleh saya dengar suaranya, yang belum ada suaranya, Bu Anggraini, Pak Sofik tadi sudah ya. Bu Anggraini, Friska Anggraini, monitor Ibu, Friska Anggraini, tidak ada. Mumtaz, nah ini namanya bagus nih. Mumtaz Raja of Camp, kenapa? Ya, Bu. Oh iya, Pak Mumtaz, boleh nih disampaikan terkait kriteria SJPH materi kita hari ini. 5 kriteria apa yang sudah didapatkan atau diterima Pak Mumtaz ini? Ini ada di layar nih, Pak. Boleh, Pak, disampaikan kriteria SJPH? Kriteria itu ada yang pertama itu komitmen, Bu. Di mana komitmen dari pengusaha itu kita lihat dan juga tertulis ada dokumennya. Lalu kita melihat dari bahan-bahannya, Bu. Mana ada kriteria bahan dan juga dokumen-dokumen pendukung dari bahan-bahannya tersebut. Lalu ada proses atau produksinya, Bu ya. Untuk apakah prosesnya itu terjamin halal dan juga bersih dalam prosesnya. Lalu setelah jadi dalam produknya ini, apakah pengawasan dan penilaian produknya itu halal. Lalu yang kelimanya adalah pemantauan dan evaluasi, di mana kita harus memantau proses terus memantau dari dan mengkaji ulang dari manajemennya gitu. Ya, ini mungkin suaranya nggak terlalu jelas. Ya, terima kasih Pak Mumtaz. Boleh nih Pak Bu Alda bisa diulang dan dijelaskan lebih detail apa yang tadi sudah diterima? Pak Al, Bu Alda kan mana Pak? Bu Alda. Ya, Bu. Mm-mm. Kita sampai di ujung. Jadi saya ingin mendengar apa yang sudah diterima Bapak Ibu terkait sistem jaminan produk halal, termasuk di dalamnya ada 5 kriteria SJPH. Bisa disampaikan Bu Alda? Eh, Ini sudah ada di layar nih, tinggal baca aja. Jadi kriteria sistem jaminan ada 5, Bu. Hmm. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, bahan, PPH, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Hmm. Komitmen dan tanggung jawab, apa yang harus dilakukan? Em, Pembuatan kebijakan halal, lalu ada tanggung jawab manajemen, dan juga adanya sosialisasi dan pembinaan sumber daya manusianya. Yang untuk bahan itu hal-hal yang perlu dilihat adalah kriteria bahannya, dokumen pendukung bahan, dan adanya prosedur yang bisa menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Untuk pada proses produk halal,
itu em, dipastikan bahwa lokasi, tempat, dan alat itu harus sesuai dengan peraturan dan juga adanya prosedur penerapan SJPH-nya. Lokasi, tempat, dan alat sesuai peraturan itu seperti apa? Untuk lokasi sebisa mungkin tidak tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan yang non halal. Yang paling strict adalah tidak boleh membagi fasilitas dengan yang memproduksi babi. Dan juga kalau bisa jauh dari pembuangan limbah, tidak ada banjir, tidak ada penumpukan debu, kotoran, sampah, dan lain sebagainya. Lanjut. Untuk produk diatur ada pengemasan dan pelabelan produk, yaitu label tidak boleh mengandung adanya kata-kata vulgar, pornografi, atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu produk dapat ditelusuri asalnya dari hulu ke hilir dan umum. Lalu yang terakhir pemantauan dan evaluasi adanya audit internal yang dilakukan kalau nggak salah 2 tahun sekali ya Bu. Tuh, 2 tahun sekali. Kemana ini? Ayo. 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun sekali. Dan juga adanya pengkajian ulang. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alda. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan apa yang sudah kita pelajari saat ini. Ini adalah 5 kriteria SJPH yang harus Bapak Ibu periksa bagaimana penerapannya, bagaimana implementasinya di pelaku usaha atau di perusahaan yang Bapak Ibu akan audit, ya, yang akan diaudit oleh Bapak Ibu. Sesuai atau tidak sesuai itu didasarkan pada kriteria SJPH yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Komitmen dan tanggung jawab kriteria 1 itu Bapak Ibu harus memeriksa 3 unsur. Apa itu kebijakan halalnya? Apakah sudah ditetapkan? Apakah sudah divalidasi? Apakah sudah disosialisasikan? Oke, bukti sosialisasinya harus Bapak Ibu periksa. Kemudian ada unsur yang kedua, tanggung jawab manajemen puncak. Ini adalah penunjukan terkait penunjukan penyelia halal dan penunjukan penetapan tim manajemen halal. Harus diperiksa juga apakah sudah ada ataukah belum dan harus ada buktinya. Konfirmasikan juga kepada yang bersangkutan tim manajemen halalnya itu. Kemudian ada unsur yang ketiga yang harus Bapak Ibu verifikasi, yaitu unsur pembinaan sumber daya manusia. Implementasinya itu berupa ada pelatihan internal dan pelatihan eksternal halal. Minta bukti-buktinya bahwa sudah ada, sudah dilaksanakan pelatihan, apakah itu internal ataukah itu eksternal. Eksternal tadi mengikut sertakan penyelia halal atau wakil dari tim manajemen halalnya ke pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Dalam hal ini BPJPH, perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH. Itu kriteria 1, pemantau komitmen dan tanggung jawab. Kemudian ada kriteria 2, bahan. Bapak Ibu harus verifikasi benar nggak sudah diterapkan bahan penyediaan bahannya, penyimpanan bahannya, penggunaan bahannya sesuai dengan kriteria 2. Jadi yang di kriteria bahan itu ada 2 ya, wajib bersertifikat halal dan bahan yang positif list. Itu harus jelas itu. Kalau
bahan itu masuk dalam kriteria kategori wajib bersertifikat halal, ya harus ada sertifikat halal dari bahan tersebut. Jika memang tidak positif list, jika tidak juga wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu bisa minta dokumen pendukung lain yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian terkait bahan tadi ada ya, syarat bahannya sudah ada sudah kita bahas 12 syarat bahan tadi harus diimplementasikan oleh pelaku usaha, dicek kebenarannya. Kemudian ada kriteria yang ketiga, yaitu proses produk halal. Bapak Ibu ketika memverifikasi menilai kriteria yang tiga ini, perhatikan lokasinya, tempatnya, dan peralatannya. Tidak boleh jika sharing ya dengan produk jika ada produk yang tidak halal, gitu ya. Kemudian cek kembali periksa prosedur penerapan SJPH-nya. Harus dilihat SOP-nya sudah sesuai ataukah belum. Sudah disusunkah, sudah sesuaikah, gitu ya. Nah, kemudian terkait produk, ketentuan umumnya Bapak Ibu harus lihat nama bentuknya, nama produknya, bentuk dari produknya, dan juga profil sensorinya. Tadi sudah kita bahas ya, untuk namanya bagaimana, bentuknya bagaimana, profil sensorinya seperti apa. Kemudian juga kemasan dan pelabelan produknya. Harus ada identifikasi dan mampu telusur. Jadi harus ada pencatatan apa namanya untuk menjamin ketertelusuran dari produk tersebut. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk kriteria yang terakhir ini implementasinya adalah harus ada audit internal dari perusahaan dan harus ada kaji ulang manajemen. Berapa tadi audit internal? Berapa kali? Ketentuannya Setahun sekali. sekali. Yang melaksanakan audit internal adalah penyelia halal atau tim manajemen halal. Ya, nanti menggunakan daftar periksa audit. Nah, kemudian juga harus ada kaji ulang manajemen. Periksa bukti-bukti penerapan, pemantauan dan evaluasi ini. Laporan audit internalnya ada, checklist audit yang sudah terisi, mungkin jadwal audit, daftar hadir audit, notulensi kaji ulang manajemen, berita acara, dan seterusnya. Itu ya, jadi inilah yang nanti Bapak Ibu akan periksa. Dan inilah yang 5 kriteria inilah yang harus diterapkan dengan baik, dengan konsisten, terus-menerus, istiqomah oleh perusahaan. Itu ya, seperti itu. Nah, ini sudah terakhir. Baik, Bapak Ibu sudah berakhir ya. Buah durian, biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan. Insya Allah nanti pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan kembali. Jika mungkin ada yang masih unek-unek ya, belum tersampaikan, silakan disampaikan ke narasumber berikutnya. Insya Allah masih relevan. Sudah selesai semua yang sudah untuk SJPH. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi auditor halal yang amanah dan berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Bu Dewi. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sudah 4 jam ya memaparkan materi dari tadi siang jam 1 sampai dengan sore ini ya, sampai jam 17.20 lebih kurang ya. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk Bu Dewi ya Bapak Ibu ya. Semoga jadi amal jariah ya Bu Dewi. Dan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi yang disampaikan Bu Dewi ya terkait dengan SJPH atau sistem jaminan produk halal. SJPH itu penting sekali Bapak Ibu ya, dan menjadi pedoman bagi Bapak Ibu nanti ya pada saat mengaudit halal ya di pelaku usaha ya, sesuai dengan 5 kriteria SJPH tentunya ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pelatihannya. Besok kita akan mulai kembali mulai dari jam 8 pagi ya sampai jam 17.30 ya Bapak Ibu.
mohon disiapkan ya dirinya ya, staminanya, istirahat yang cukup. Untuk besok sudah masuk penugasan ya. Jadi mohon disiapkan laptopnya untuk sekalian ya dikerjakan tugas pada saat sesinya besok hari. Oke, untuk terakhir kita foto bersama ya. Saya ambil fotonya. Ya, semuanya boleh diperbaiki kerudungnya ya, rambutnya Bapak Ibu ya, yang senyum ya gitu ya. Jadi semangat, tunjukkan semangatnya ya, masih ada 3 hari lagi pelatihan kita. Saya ambil ya, ini layar pertama Bapak Ibu ya, boleh sambil bergaya tangannya terserah mau kayak gimana ya. Saya ngambil foto ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu. Saya lupa ganti background saya ya. Saya ganti dulu, mohon maaf. Oke, nah ini baru cocok. Ya, ya. 1, 2, 3. Ya, saya kirim dulu ya. Oke. 1. Layar berikutnya, layar kedua, ada 2 layar ya, ada 40-an peserta, lebih kurang ya, masih sama. 1, 2, 3. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya. Bentar, belum jadi dikirim. Oke. Ya. Terima kasih banyak atas atensinya hari ini ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu besok kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit Bu Elia. Kalau di yang gini itu yang isi kehadiran pematerinya tadi namanya Bu Aulia. Ini Kenapa? apa? Yang mana? Yang ini tadi yang siang ini bukan Bu Yang Dewi. SCPH? Iya. Ibu Dewi? Kok di sini kok tulisannya Bu Aulia Rahmawati? Apa saya salah baca? Gimana? Di mana? Di absen ya? Iya. Oh, nggak apa-apa, itu belum diganti barangkali. Nggak apa-apa, absen Oh, aja. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Absennya SCPH sesi kedua ya. Ini masih ada waktu 8 menit lagi ya. Silakan ya. Oke Yang ya. tadi pagi yang ketinggalan belum isi absen udah nggak bisa lagi ya Bu? Nggak bisa lagi, betul. Ya. Iya deh, nggak Oke apa-apa. ya. Ya, sampai ketemu besok ya, Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Terima kasih Bu Elia. Elia. Izin pamit. Sama-sama. Pamit ya.